Penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapat banyak catatan, termasuk penyaluran bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Sorotan tajam terkait tidak tepatnya sasaran bantuan sosial ini salah satunya datang dari LBH Kinasih Kabupaten Bojonegoro. Ketua LBH Kinasih Imam GK mengatakan karut-marutnya penyaluran bantuan sosial merupakan dampak dari tidak tepatnya pendataan warga. Akibatnya banyak keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 justru tidak mendapatkan bantuan dan demikian pula sebaliknya. Pemkab setempat diharapkan segera melakukan pemutakhiran data dan perbaikan dokumen agar kesalahan serupa tidak terulang kembali. Terjadi kesalahan ini nggak bisa ditolerir. Masa ada kesalahan yang berulang kali terjadi mengenai soal bantuan yang tidak sesuai, soal jumlahnya, pun juga soal tidak sesuai sasaran. Ini lagi-lagi saya mau bilang, Presiden Jokowi menginstruksikan penyaluran bansos harus segera rampung untuk warga terdampak COVID-19. Penyaluran bansos gelombang pertama akan berlangsung hingga 15 Juli. Kemensos juga menyiapkan bansos gelombang kedua hingga Desember tahun ini. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Presiden Joko Widodo menegaskan urgensi bansos untuk warga terdampak COVID-19 ini saat menyampaikan arahan di Istana Negara 18 Juni 2020. Menurut Presiden, dalam situasi ekstraordinari, seharusnya penyaluran bansos sudah 100%. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Penyaluran dana bansos tidak terlepas dari masalah pendataan. Masalah akurasi data menimbulkan bansos tidak tepat sasaran. Hampir semua persoalan itu sebenarnya di pendataan, walaupun itu tidak terlalu besar, ya. Bantuannya cukup lancar, cukup bagus, tapi memang ke depan harus kita perbaiki. Tepat sasaran, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima jangan menerima. Jumlah penerima bansos tidak tanggung-tanggung. Kementerian Sosial saat ini mengelola 97 juta jiwa dan 29 juta keluarga sebagai penerima bansos. Kendala yang dihadapi dalam mengelola penerima bansos sebanyak ini antara lain validasi data yang harus diupdate setiap 2 tahun sekali oleh daerah. Sejumlah warga di Bojonegoro, Jawa Timur mengeluhkan tidak mendapat bansos. Mereka menganggap penyaluran bansos ada yang tidak tepat sasaran. Pengennya ya seperti orang-orang merata bantuan, asal bantuan. Ada nggak di sini yang ekonominya lebih mampu tapi justru mendapat bantuan, ada nggak? Ya ada. Di Nganjuk, Jawa Timur, Polres setempat menyelidiki masalah beras bansos yang tidak layak. Sejauh ini kita masih mempelajari dulu dokumen-dokumen. Mendasarinya dari laporan yang kita temukan di medsos berupa beras yang diduga bermasalah, sementara kita fokusnya ke situ terlebih dahulu. Menteri Sosial Juliari Batubara menganggap wajar kalau masih ada warga yang mengeluhkan bansos. Ia berjanji mengecek pengaduan dan memperbaiki penyaluran bansos. Apabila ada 1-2 keluhan wajar, tapi sudah 3 bulan lebih ini kita melakukan penyaluran, ya, baik yang reguler seperti PKH, BPNT maupun yang khusus seperti sembako dan bansos tunai. Sebagian besar sudah tersalurkan dengan baik, ya. Kami semua aktif ya turun ke lapangan dan juga mengecek pengaduan-pengaduan, kan semuanya banyak yang melototin gitu ya. Kemensos menargetkan penyaluran bansos gelombang pertama akan tuntas 15 Juli. Untuk bansos gelombang kedua akan dimulai Juli hingga Desember tahun ini. Tim Liputan Metro TV. Bantuan sosial khusus COVID-19 untuk gelombang kedua siap diluncurkan meski sejumlah persoalan terjadi dalam penyaluran bansos untuk gelombang yang pertama. Lalu bagaimana evaluasi dan kesiapan Kementerian Sosial untuk penyaluran bansos COVID-19 untuk gelombang yang kedua? Kita akan berbincang langsung bersama Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Sebelum kita berbicara mengenai kesiapan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial gelombang yang kedua, untuk gelombang yang pertama sendiri, sudah berapa persen penyalurannya? Apakah sudah sesuai dengan target, Pak?
Ya baik, mungkin pertama saya ingin koreksi sedikit ya, tadi di layar dituliskan 97 juta penerima bansos, itu kurang tepat. Jadi 90 juta itu adalah data dari 40% masyarakat Indonesia dengan status ekonomi terbawah yang ada di dalam DTKS. Jadi itu tidak tepat bahwa ada 97 juta penerima bansos. Saya kira saya perlu koreksi. Kemudian untuk bansos khusus COVID, kita tahu bahwa ada 2 jenis bansos khusus COVID. Yang pertama adalah bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Itu kita mulai per April sampai bulan Juni, tapi memang kami meminta perpanjangan sedikit waktu menjadi 15 Juli untuk tuntas. Dari tahapannya ada 6 tahap, saat ini sudah selesai tahap ke-5 sehingga akan masuk ke tahap 6 dan kami yakin untuk bansos yang sembako untuk wilayah Jabodetabek tanggal 15 Juli terakhir bisa selesai semua. Nanti akan dilanjutkan lagi untuk gelombang yang kedua bulan Juli sampai Desember. Kemudian untuk yang bansos tunai atau BST yang di luar Jabodetabek itu sama juga ada 3 tahap tiap bulan. Saat ini sudah hampir selesai yang tahap kedua, bahkan sudah ada beberapa daerah yang tahap ketiga, dan itu sebelum 15 Juli kita pastikan sudah selesai juga, dan nanti Juli Desember akan kita lanjutkan untuk gelombang yang kedua, begitu. Oke. Untuk realisasi anggaran yang saat ini ada dari Bansos sendiri sudah berapa persen Pak dari alokasi anggaran 104,4 triliun ini? Dari anggaran yang di Kementerian Sosial yang berjumlah 104 triliun itu saat ini sudah 60,3% per tanggal 30 Juni penyerapannya. Oke. Jadi untuk, lebih dari 50 triliun ya. Oke, mengenai gelombang pertama penyaluran bantuan sosial ini ada sejumlah keluhan yang kemudian bermunculan. Mulai dari masyarakat yang tidak terdata, tidak tepat sasaran bantuan sosialnya hingga kesulitan penyaluran di lapangan. Nah, ini bagaimana memastikan masalah-masalah seperti ini yang terjadi di gelombang pertama tidak kembali terjadi di penyaluran gelombang yang kedua, Pak? Jadi pertama begini, yang ingin saya pastikan juga kalau 100% akan sempurna itu saya kira tidak terlalu mudah untuk dicapai. Pertama kenapa? Karena memang kondisi saat ini adalah kondisi serba darurat, ya. Kemudian tadi di awal juga disebabkan masalah data. Saya kemarin di DPR saya sampaikan bahwa dari 514 kabupaten kota, ada 92 kabupaten kota yang sudah 5 tahun tidak melakukan update data kemiskinan di wilayahnya. Jadi bisa dibayangkan. Kemudian ada 103 kota yang melakukan 319 kabupaten kota yang mengupdate data tapi hanya separuh dari data awal. Artinya kurang 50% dari data awal. 103 kabupaten kota yang mengupdate lebih dari 50%. Ya bisa 55, bisa 60, mungkin juga tidak 100%. Jadi ini kondisi awal yang harus kita hadapi. Kemudian karena COVID ini, setiap daerah juga meluncurkan program-program bansos, baik provinsi, kabupaten, kota. Jadi memang dengan waktu yang sangat cepat, kita harus bergerak dengan cepat. Ya tentunya apabila masih ada keluhan di lapangan, wajar-wajar saja. Yang penting kita akan perbaiki. Namun sekali lagi, koordinasi dengan kabupaten, kota, dengan provinsi itu juga sangat penting di dalam memperbaiki mekanisme penyaluran di lapangannya. Ya, berkaitan dengan data ini Pak, kemudian beranggapan bahwa adanya ketidaktepatan data ini menghambat kecepatan dan juga ketepatan sasaran distribusi bansos. Nah, artinya upaya yang lebih konkret lagi untuk pemutakhiran dan sinkronisasi data seperti ini bagaimana? Apakah cukup dengan hanya koordinasi dengan Pemkab ataupun Pemkot ataupun pemerintah daerah, atau apakah akan ada terobosan baru yang dilakukan oleh Kemensos untuk mempersiapkan penyaluran bantuan sosial gelombang yang kedua? Pertama begini, saya kalau bicara data kita pasti nggak punya waktu yang cukup ya di interview ini. Karena secara undang-undang memang yang harus melakukan update itu dari kabupaten kota, bukan Kemensos ya. Tapi yang akan kita lakukan perbaikan secara masif
karena memerlukan anggaran yang sangat besar juga dan mencapai seluruh 514 kabupaten kota itu akan kita lakukan di 2021. Mungkin ada pertanyaan, waduh kok 2021 ya, saat ini gimana? Kita harus ingat bahwa saat ini seluruh anggaran di kementerian lembaga itu sudah direalokasikan untuk program-program penanggulangan COVID. Tidak ada yang di luar itu. Kementerian Sosial termasuk dalam klaster perlindungan sosial. Oleh karena itu hampir 100% seluruh anggaran kita adalah untuk bantuan-bantuan sosial ataupun program-program perlindungan sosial. Dalam waktu dekat apa yang bisa kita lakukan? Tentunya data yang kami miliki, data terpadu kesejahteraan sosial harus segera diupdate oleh daerah. Apa yang sudah kita lakukan terobosan, kami sadar kami sendiri mungkin tidak memiliki power, tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar dengan daerah, kabupaten kota, atau istilahnya mungkin kabupaten kota tidak terlalu takut dengan Kementerian Sosial. Kami meminjam tangan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami sudah melakukan pertemuan dan sudah dilakukan tindak lanjut daripada Kementerian Dalam Negeri, yaitu mengirimkan telegram ke seluruh daerah yang istilahnya tidak update data-datanya untuk segera dilakukan update. Bahkan Kementerian Dalam Negeri sudah berjanji kepada kami akan juga istilahnya itu melakukan monitoring yang lebih ketat dan updating data yang mereka lakukan itu nanti akan dikait-kaitan juga dengan pencairan dana atau anggaran dari pusat begitu. Ya, Pak Menteri, tadi Anda katakan gelombang yang pertama akan segera rampung di 15 Juli 2020, artinya gelombang yang kedua akan segera dimulai setelahnya. Nah, artinya ini akan berbasis data yang mana? Data yang kemudian tadi Anda katakan sudah ada kerjasama dengan Kemendagri untuk pemutakhiran data agar Pemkab, Pemkot ataupun Pemprov ini memutakhirkan datanya, atau seperti apa? Apakah datanya sama dengan pada saat gelombang yang pertama, Pak Menteri? Jadi begini, biar kita juga paham masalahnya. Semua data penerima bansos COVID, ya, bukan bansos yang reguler. Kalau bansos reguler kan sudah berjalan, ada COVID atau tidak, seperti PKH, BPNT kan jalan. Tapi yang khusus COVID, yaitu yang bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai di luar Jabodetabek, itu 100% datanya dari daerah. Oleh karena itu, ketepatan data itu sangat-sangat tergantung dari ketepatan data yang diberikan oleh daerah kepada kita. Kenapa? Kita tidak mungkin diberikan data, kita verify ulang lagi di lapangan. Kalau ini yang terjadi, nanti COVID-nya sudah selesai, bansosnya baru turun. Artinya apa? Terlampau lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verify data jutaan keluarga. Sehingga data yang harus diperbagi tidak 100% kok, bahkan mungkin tidak sampai 50%, jauh di bawah 50%. Kami kan ada data, cuman saya tidak membawa. Tinggal diperbaiki saja oleh kabupaten kota yang menurut mereka tidak tepat, ya diganti dengan yang lebih tepat. Kan mekanismenya ada yang lewat desa, ada yang lewat kelurahan kalau kota, lewat musyawarah desa, lewat musyawarah kelurahan. Nanti dari situ untuk memperbaiki data-data yang mereka anggap tidak tepat sasaran, begitu. Baik, Pak Menteri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai bagaimana kesiapan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk gelombang yang kedua, di mana dari nominalnya berkurang dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara. Pak Menteri, untuk gelombang yang kedua penyaluran bansos COVID-19 ini akan segera dilakukan di pertengahan Juli ini, tapi dari segi nominal kenapa kemudian ada perbedaan? Ada turun dari Rp600.000 menjadi Rp300.000. Ya, baik. Jadi memang di gelombang yang kedua ini nominalnya turun separuh, ya, 50% dari yang pertama menjadi Rp300.000 dari sebelumnya Rp600.000. Namun kalau lihat dari durasinya, sebenarnya durasinya lebih panjang, 6 bulan, yaitu dari Juli sampai Desember. Nah, kenapa dikurangi nilainya? Karena kita sekarang ingat, sekarang ini sudah masuk ke dalam satu fase new normal. Artinya
secara perlahan di daerah-daerah yang memang sudah tidak ada lagi lonjakan-lonjakan kasus COVID-19 kan sudah mulai dibuka aktivitasnya, khususnya aktivitas ekonomi. Dibanding pada 3 bulan sebelumnya semuanya serba ketat, hampir bisa dibilang aktivitas ekonomi kita hampir berhenti. Oleh karena itu pemerintah beranggapan dengan mulai dilonggarkannya, khususnya di daerah-daerah tertentu yang memang sudah bisa dilonggarkan, aktivitas ekonomi akan bergerak kembali, orang mulai perlahan-lahan bekerja kembali dan mendapatkan income. Satu, sehingga tidak melulu hanya berharap daripada bantuan. Yang kedua, program-program pemulihan ekonomi nasional, kalau yang kita lihat di gelombang kedua daripada upaya penanggulangan ini, sangat banyak akan digulirkan. Bahkan paket daripada stimulus pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini yang anggaran awalnya 405, sekarang menjadi hampir 700 triliun, 699 triliun, itu kan sebagian besar kalau kita lihat klaster penganggarannya banyak di program-program pemulihan ekonomi. Jadi dengan gabungan antara fase new normal, aktivitas sudah mulai dibuka kembali, ditambah program-program pemulihan ekonomi, insentif-insentif fiskal, program-program untuk UMKM, kita harapkan bantuan sosial ini istilah kita tuh menjadi tambahan bantuan atau untuk meringankan pengeluaran daripada warga yang terdampak. Oke, tapi bagaimana kemudian lagi-lagi mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial COVID-19 itu sendiri, karena kita lihat di beberapa daerah ada kemudian kericuhan yang terjadi akibat penyaluran bansos dianggap tidak transparan dan kemudian ada juga penyaluran yang tidak tepat sasaran. Nah, bagaimana memastikan masalah seperti ini ataupun menjamin agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di gelombang kedua penyaluran bansos COVID-19? Saya ingatkan lagi bahwa kalau menjamin 100% tentunya kita tidak bisa, ya. Tapi kalau kita memperbaiki bisa. Yang melototin banyak kok. Kalau tadi bilang kericuhan, berapa banyak sih? Dari sekian juta warga yang dapat. Kalau dibilang tadi misalnya ada ketidak tepat sasaran, berapa yang tidak tepat? Karena kami juga butuh satu data yang pasti, dan ini kan dari lapangan. Contohnya misalnya, saya cukup sering turun ke lapangan. Sejauh yang saya lihat, yang paling sering terjadi itu contohnya misalnya kerumunan. Nah, ini kita perbaiki. Jadi artinya bukannya saya membela diri ya, tapi kami kan juga mendapatkan data-data yang akurat dari lapangan. Tentunya pada saat penyaluran itu pasti ada aparat keamanannya. Kemudian pasti ada aparat pemerintahan setempat. Jadi semua juga mengawasi, ya. Jadi berlangsungnya penyaluran itu juga banyak yang mengawasi. Kemudian juga ada kanal-kanal untuk pengaduan. Kami bahkan memiliki kanal bersama dengan KPK untuk pengaduan. Jadi saya kira hampir semua opsi sudah dipergunakan untuk melakukan pengawasan penyaluran, begitu. Oke, artinya apa untuk gelombang yang kedua penyaluran bansos ini targetnya akan seperti apa dan kemudian penyerapan anggarannya apakah akan ditargetkan melebihi dari gelombang yang pertama yang mencapai 60,38% dari alokasi anggaran 104 triliun? Ya, artinya kalau di pertengahan tahun ini anggaran Kementerian Sosial telah terserap 60%, berarti kan sisanya tinggal 39, sekian persen. Artinya yang kita serap itu lebih sedikit daripada penyerapan di pertengahan tahun ini. Namun pesan Bapak Presiden kepada kami untuk lebih percepat lagi, karena anggaran negara ini menurut Bapak Presiden adalah faktor pengungkit yang terbesar untuk menggerakkan perekonomian. Tentunya itu sudah menjadi pedoman bekerja kami. Kami akan bekerja keras dan bekerja serius seluruh jajaran kami untuk mengeksekusi perintah dari Bapak Presiden, yaitu menurunkan program-program Kementerian Sosial khususnya bansos agar anggaran-anggaran yang memang dialokasikan kepada kami agar bisa terserap lebih cepat lagi sesuai dengan harapan Bapak Presiden.
Oke, untuk gelombang yang pertama tentunya Kemensos memiliki pemetaan mengenai daerah mana saja yang kemudian pada saat penyaluran masih menemukan banyak masalah. Nah, kemudian apa evaluasi ataupun tindak lanjut dari evaluasi tersebut, Pak Menteri? Jadi kalau kita lihat antara dua bansos khusus ini, bansos sembako dengan bansos tunai. Yang daerahnya lebih besar kan bansos tunai, meliputi 32 provinsi dan 9 juta keluarga penerima. Yang sudah kita lakukan antara lain terobosan yang kita lakukan, saya sudah perintahkan kepada PT Pos Indonesia sebagai penyalur atau partner kami dalam penyaluran bansos tunai untuk daerah-daerah yang 3T saya terluar gitu ya, terpencil, itu dari 3 tahapan, ini sudah kita lakukan sekarang, dari 3 tahapan nanti 3 bulan ya, 1 bulan, agar di disperse atau dicarikan sekali. Jadi ini untuk salah satu mempercepat dari sekian banyak daerah yang terpencil itu sekali pencairan sehingga tidak perlu orang atau keluarga yang bersangkutan istilahnya bolak-balik untuk melakukan pengambilan pencairan bansosnya. Saya kira tantangannya tentunya di daerah-daerah yang memang agak jauh ya, yang memiliki tantangan alam sangat berat, daerah Indonesia Timur, ya kemudian juga daerah-daerah perbatasan. Saya kira kita kan juga paham bahwa negara kita kan memang sangat luas dengan alam yang berbeda, tapi itu semua kita harus lakukan. Itu tidak ada kompromi, artinya di pulau terpencil pun harus sampai ya. Bahkan saya punya video-video seperti pulau-pulau di Kepulauan Maluku yang harus melewati laut, yang kadang ada kadang enggak, ya harus tetap dijalankan. Kemudian sebagian besar penerima bansos ini kan di Pulau Jawa. Jadi tantangannya ya tentunya bagaimana quick win atau apa yang paling cepat yang bisa kita lakukan dulu, terutama di Pulau Jawa ini karena penerimanya paling banyak. Ya kita pastikan di Pulau Jawa ini penyalurannya agar lebih cepat gitu. Oke. Baik, kita harapkan dalam penyaluran bansos COVID-19 untuk gelombang yang kedua, masalah-masalah yang muncul di gelombang pertama ini dapat diminimalisir, terutama untuk ketepatan sasaran dari penerima bantuan sosial itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Juliari Batubara, Menteri Sosial telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.